Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Kristus Raja Mahajaya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau membagikan sebuah renungan dengan tema pengorbanan Tuhan sempurna. Tapi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memuliakan Engkau, boleh meninggikan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus kau urapi anakmu Airin Purwito ini. Dan kami percaya kuasa-Mu yang akan menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dialah penebusku, Dialah Tuhan Yesusku. Sengsara dan pengorbanannya yang begitu besar untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus menderita luar biasa. Bahkan Yesus memanggul salibnya, menunjukkan kesetiaan kepada saya dan saudara. Dia dianiaya, dia dicaci, dia dimaki, dia dihina, dicambuk dari atas kepalanya sampai kakinya penuh dengan luka-luka. Bukan hanya fisik yang terluka, tetapi juga mentalnya ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga di Taman Getsemani. Penderitaan fisik yang sangat berat dia tanggung semuanya. Dicambuk, didera, diludahi, diejek, sambil memanggul salib yang besar dan berat. Ia pun terjatuh sampai 3 kali. Itu semua dilakukan Tuhan Yesus untuk supaya kita semua selamat sampai kerajaan surga. Itulah pengorbanannya dengan menahan rasa sakit, rasa pedih, dan darahnya terus mengucur tiada henti. Tapi dia bertahan, Tuhan Yesus bertahan. Cambuk yang terus melukai badannya, cambuk yang terus mengoyak dagingnya, sehingga dagingnya terlepas dari tubuhnya. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib itulah segala kutuk, segala dosa, kesalahan, bahkan sakit penyakit dan hukuman kita semua ditanggungnya di kayu salib. Dan setiap tetesan darah dan air matanya, itulah yang membawa kemenangan bagi saudara dan saya. Pengorbanannya untuk datang ke muka bumi ini, untuk membawa saudara dan saya keluar dari kebinasaan. Oleh karena salib dan kematiannya, itulah kita semua diselamatkan dan dibawa menuju ke kerajaannya. Di dalam misa Ekaristi, kita selalu diingatkan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Betapa pentingnya misa Ekaristi
Karena misa Ekaristi mengingatkan bagi saudara dan saya, mengingatkan kita semua perjalanan Tuhan Yesus dalam menyelamatkan umatnya yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan sengsara. Mari kita melihat Injil Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 47. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ketika Yesus di kayu salib dan langit menjadi gelap, dan itulah dosa seisi dunia ditanggungnya, bahkan dia memberkati orang-orang yang menyalibkannya. Jadi kita, saudara semua dan saya, wajib memuliakan Tuhan Yesus dengan tunduk dan taat kepadanya. Mari kita buktikan bentuk cinta kita kepada Tuhan dengan melakukan perubahan di dalam hidup saya dan saudara, agar pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Perubahan seperti apa yang harus kita lakukan bagi orang-orang tua? Harus menjadi teladan bagi anak-anaknya yang dititipkan Tuhan kepada saudara. Bagi anak-anak, mari menghormati dan mencintai orang tua, agar masa depan dari engkau sendiri, anak-anakku, akan selalu berhasil dan beruntung. Begitu juga sebagai pengusaha, ya, bisnis harus jujur, bayar pajak yang benar, jangan menekan para karyawan, jangan menipu supplier, jangan menipu konsumen. Sebagai seorang karyawan harus jujur dan bekerja keras, jangan pernah mencuri waktu. Apalagi apa yang kau kerjakan semuanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk bos. Jadi apa yang kita kerjakan bukan untuk manusia, tapi yang kita kerjakan semuanya hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai seorang suami istri, cintai suamimu, cintai istrimu, dan bisa menerima kekurangan-kekurangan daripada pasangan-pasanganmu. Karena suami dan istri dipersatukan oleh Tuhan untuk saling melengkapi justru dari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebagai pelajar, mahasiswa, ya, jangan nyontek. Mengasihi teman, menghargai, menghormati dosen dan guru, itulah yang harus dilakukan bagi yang dalam masa pacaran. Jaga kekudusan. Kalau sudah tidak kudus, minta ampunlah kepada Tuhan Yesus. Dan lakukanlah komitmen dengan pasanganmu. Ingat, pacaran adalah masa persiapan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Begitu juga bagi mertua, bagi menantu ipar. Saling mengerti, saling melengkapi. Karena apa? Budaya dan latar belakang, ya, sangat berbeda. Karena itu harus saling melengkapi. Bila ada konflik, bila ada amarah-amarah, itu wajar, saudara. Tapi harus lebih sabar karena sudah menjadi satu keluarga. Keluarga Kristus.
Dan sangat Tuhan Yesus sudah berkorban untuk setiap kita. Pesan saya sebagai penutup, apapun peran saudara di dalam keluarga dan masyarakat, jadilah teladan karena perbuatan, tindakan lebih kuat dibandingkan kata-kata. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan perbuatanmu, dengan kelakuanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di Jumat Agung ini kami mau berubah. Kami mau setia dan kami mau taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati setiap saudara dan saya yang sudah begitu besar pengorbanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas anugerah rahmat yang Kau berikan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan memberkati anak-anak-Mu yang saat ini mereka melihat. Biarlah anak-anak-Mu berubah karakternya Tuhan, berubah di dalam segala hal untuk kemuliaan-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.